Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ikhwah fillah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan puasa di Ramadan yang keempat kalinya. Di hari Ramadan yang keempat kalinya, yang mana kita turut bersyukur atas kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Salat beserta salam yang selalu kita curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwah fillah, pada kesempatan kali ini dan pada sesi kali ini, saya akan sedikit berbagi atau sedikit memberikan pengalaman dan juga sedikit tausiah berkenaan judul yang akan saya angkat, yaitu maqasidus syariah dalam diwajibkannya puasa. Sebelum saya menjelaskan tentang apa sebenarnya rahasia di balik Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada hambanya, khususnya kita sebagai orang yang beriman, untuk melakukan berpuasa, terlebih khusus di bulan suci Ramadan. Berangkat dari pembicaraan kali ini, setidaknya saya akan sedikit membahas. Pertama, saya akan menukil ayat surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya ingin sedikit menjelaskan sedikit tentang apa yang disebut dengan maqasidus syariah dan apa implikasi dan fungsinya terhadap puasa seperti itu. Maqasid merupakan jamak dari maksad yang diartikan adalah tujuan atau ghayatun, sedangkan syariah adalah hukum atau yang berbasis syariah Islam seperti itu. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan suatu hal, pasti tidak akan terlepas dari sebuah hikmah. Begitupun ketika kita berbicara tentang puasa, maka pasti tidak akan terlepas dari hikmah dan manfaat seperti itu. Ketika kita berbicara puasa, sebagaimana sedikit kita menukil dari ayat tadi, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Maka apa redaksinya dan apa implikasinya agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa? Ketika berbicara puasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya manusia tidak terlepas dari kedudukan yang begitu mulia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan kepada para malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat ini menjelaskan tentang penekanan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia dan menjadikan manusia sebagai pemimpin dan sebagai pengganti suatu tatanan, sebagai pengganti untuk kehidupan yang lebih baik. Oleh karenanya manusia dijadikan posisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang mulia. Walaqad karramna bani Adam dalam surat Al-Isra. Ketika kita berbicara kedudukan manusia yang begitu mulia, namun tidak lupa juga bahwa penciptaan manusia tidak terlepas dari unsur nafsu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa, setidaknya sebagai penjaga serta untuk menjaga kestabilan nafsu dan juga kestabilan kita sebagai makhluk yang mulia. Hadirin dan ikhwani fillah, ketika kita berbicara sejarah, ketika kita melihat dari historis, bagaimana umat-umat sebelum kita, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW telah melakukan puasa. Contoh misalnya di zaman pemerintahan Heliosthenes II atau sebelum pemerintahan Mesir di zaman Ramses II, bahwasanya orang-orang Mesir di sana sebelum masuknya dunia Islam, mereka telah melakukan puasa sebagai ikroman, sebagai penghormatan terhadap ketuhanan mereka. Yang kedua, di peradaban Yunani pun begitu. Orang-orang Yunani mereka melakukan puasa sebulan suntuk, bahkan sebulan penuh, sebagai tujuan untuk
mencapai kedudukan mereka menjadi lebih mulia dan lebih tinggi, dan sebagai wasilah untuk mengetahui dasar-dasar ketuhanan mereka. Nah, ketika kita berbicara dalam Islam pun begitu. Islam tidak mengingkari akan tentang kemuliaan manusia sebagai riyadatun nufus wa hifdzul amanah, sebagai untuk mengasah dan juga melatih jiwa kita. Selain daripada itu pun, tujuan puasa adalah tujuan untuk mendidik kita, mengedukasi kita bagaimana kita menjadi sosok yang beramanat. Inilah salah satunya poin kenapa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa. Karena pertama, puasa adalah merupakan simbol agar kita bisa menjaga kestabilan antara unsur nafsu dan juga unsur kemuliaan kita sebagaimana manusia adalah makhluk fitrah. Yang kedua adalah menjaga amanat, bagaimana kita bisa melakukan amanat sebaik mungkin, yang mana amanat ini merupakan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita bisa menjalankan amanat itu. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa melatih diri kita, bisa membina diri kita untuk terus semangat, untuk terus bisa melakukan aktivitas dalam keadaan tantangan dan juga cobaan. Itulah hikmah puasa. Afdhalul ibadati asyaqquha, sebaik-baiknya ibadah bagi umatku atau bagi hambaku adalah suatu perbuatan atau suatu amal ibadah yang dianggap sulit, dianggap susah. Inilah salah satu hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan di siang hari, tidak di malam hari. Karena pada dasarnya hakikatnya adalah siang hari merupakan pusat aktivitas manusia dari berbagai aspek kegiatan dan juga aspek segala unsur bentuk program. Oleh karenanya disinilah Allah Subhanahu wa taala menguji bagaimana sejauh mana manusia itu bisa konsisten, bagaimana manusia bisa lebih istiqomah dalam menjalankan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan berpuasa pun setidaknya kita diajari bagaimana kita bisa menikmati syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pada dasarnya Allah telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berbagai segala hal yang memang sifatnya itu untuk kehidupan materi bagi manusia. Oleh karenanya, hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan di siang hari, tidak di malam hari. Karena dari sanalah nilai-nilai rasa syukur kita akan terjawab dan akan terasa manakala ketika setelah kita datang iftar atau berbuka puasa. Oleh karenanya, disinilah poin puasa. Selain kita menjaga amanat, melatih diri kita untuk istiqomah, melatih diri kita untuk berjuang, dan terakhir melatih bagaimana kita bisa membina diri kita dari segala hawa nafsu. Hadirin ikhwani fillah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tausiah berkenaan maqasidus syariah atau fungsi dari tujuan syariah dalam diwajibkannya puasa. Sebagai tujuan adalah keutamaannya tiada lain adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, serta menjadi diri kita untuk bisa mengevaluasi diri untuk menggapai suatu kemuliaan, yaitu derajat takwa. La'allakum tattaqun. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad faza fawzal muttaqun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.